Kembali lagi bersama saya Mario Teguh. Kali ini kita akan membahas PTBA ya. Kapan kiranya PTBA tutup gap? Kita cocok logi seperti biasa. Bila kita mengarah ke histori tahun lalu, mungkin kita bisa ada gambaran ya. Di sini saya akan mengarah ke tahun lalu. Nah, di sini ada contohnya. Ada contohnya ya. Saya buatin dulu. Ya. Nah, gap di bulan Mei 2022. Berapa minggu tutup gapnya? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ya, saya tandain dulu ya panah yang tutup ini dulu ya. Tutup gapnya di sini. Nah, di tanda panah hijau ini bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 minggu tutup gap kalau menurut histori tahun lalu ya. Jadi di sini Mei gapnya terbuka, gap turun, ditutup di September. Jadi berapa bulan? Juni, Juli, Agustus, September. Juni, Juli, Agustus, September. 4 bulan ya. 4 bulan kita harus menunggu PTBA tutup gap. Bila sekarang di Juni, gapnya di Juni ya, tahun sekarang ya, Juni ya, berarti Juli, Agustus, September, Oktober tutup gap ya, tutup gap. Bila benar historis tersebut di Oktober, kita lihat berapa gapnya, ada di berapa. 3.600 berapa ini? 3.670 ya. 3.670. Kita cek berapa keuntungannya dari, misal kita beli di harga sekarang 2770. Kita ke kalkulator. 2770 ditambah 30%. Ya, 30% udah 3.600 ya. Anggaplah 30% kita ke 3.600. Tadi berapa? 4 bulan ya. 4 bulan 30%. Menunggu 30%. Apakah worth apa tidak? Kawan-kawan semua, ini merupakan teori tidak berdasar ya. Ya, namanya juga cocok logi ya. Tapi kan banyak yang pakai cocok logi seperti itu. Seperti yang Juni biasanya saham ini naik hijau ya. Itu sama saja ya, itu cocok logi juga. Ini saya lebih ada, malah ini saya lebih ada datanya ya. Per tahun kita lihat September 2022. Kita lihat kenapa bisa
tutup gap ya. Mungkin kita cek ke laporan keuangannya. Laporan keuangan. Di Google dulu laporan keuangan. Laporan keuangan Q2 kapan? Tunggu dulu. Ya, klik laporan keuangan. Nah, kita lihat di sini PTBA ya. PTBA laporan keuangan triwulan 2 2022 terapkan 28 Agustus. Berarti yang September itu tutup gap tidak ada pengaruhnya ya. September itu tidak ada pengaruhnya dengan laporan keuangan. Kita lihat triwulannya, triwulan ketiganya tahun apa? Bulan apa? Oktober, 28 Oktober. Berarti bisa jadi PTBA tutup gap di September itu karena yakin PTBA ini laporan keuangan Q3-nya bagus ya. Seperti itu. Karena tutup gapnya di September, dia mendahului sebelum laporan keuangan Q3-nya di 28 Oktober. Berarti kalau sekarang kita rencanakan Juni sampai Oktober itu tutup gap. Berarti yang Q2 ini kurang apa ya? Kurang bagus seperti itu yang Q2-nya. Dan mungkin nanti Oktober, biasanya triwulan 3 Q3 ya. Q3 laporan keuangan PTBA bagus. Jadi ada alasan untuk tutup gap. Seperti itu. Cocok loginya ya. Kita lihat apakah benar setiap Q3 PTBA bagus. Kita cek lagi ke RTI. RTI. PTBA. Oke, statistik. Ya, kita melihat Q3 tahun kemarin malah lebih kecil ya, lebih kecil daripada Q2 tahun kemarin. Nah, apa yang mengakibatkan? Berarti ada yang mengakibatkan nanti Q3 lebih besar daripada Q2 ya, sehingga tutup gap. Itulah cocok loginya seperti itu. Kalau dilihat dari Q1 2023 yang jeblos seperti ini 101, Q2 mungkin ada harapan ya, mungkin ada harapan lebih dari Q1, tapi tidak lebih dari Q2. Investor batubara mungkin sudah tahu ya, karena batubara sudah turun lebih dalam. Sepertinya malah di Q3 ini yang bakal naik ya. Karena dari dividen, dari tutup gap dividen kita lihat historinya 4 bulan dari tutup gap, dan harus ada sentimen juga kalau untuk kenaikan saham itu ya. Yang paling masuk akal sih ya laporan keuangannya bagus, yang paling masuk akal. Atau bisa jadi nanti waktu Oktober tutup gap adalah harga batu baranya naik, yaitu hanya 2 itu sepertinya kalau dilihat dari cocok logi PTBA ya. Ya, mau percaya atau tidak,
semua tergantung keyakinan masing-masing ya. Apakah Anda yakin batu bara akan naik lagi di Oktober? Karena kalau di dividen history tahun kemarin 4 bulan PTBA tutup gap. Kesimpulannya seperti itu ya. Kesimpulannya jadi PTBA tutup gap 4 bulan dari sekarang, yaitu Oktober. Sentimennya bisa jadi laporan keuangan Q3 bagus ya. Atau harga batu bara, acuan harga batu bara naik. Hanya seperti itu saja, dengan ya nama juga cocok logi ya. Tapi biasanya dengan gap seperti itu harusnya bisa tertutup ya. Oke, 30% menunggu 4 bulan, percaya atau tidak percaya, dipikir lagi worth apa tidak. Disclaimer, bukan ajakan jual atau beli. Mungkin ini video hanya untuk hiburan semata yang nyangkut dari kemarin. Buat yang nyangkut dari kemarin terkena dividen trap, kita bisa expect tutup gap di 3.600. Kenapa saya pilih 3.600? Karena gap itu bisa menjadi resisten yang kuat. Bisa jadi tidak akan tutup, candlenya bisa jadi tidak akan penuh ya, bisa jadi hanya menyentuh saja dan mengakibatkan membentuk buntut curut atau yang bisa bahasa itunya shadow ya, longer shadow, seperti itu. Ingat, risiko investasi ditanggung sendiri-sendiri, uang sendiri-sendiri, untung pun nggak dibagi-bagi. Sekian saja dari saya, Mario Teguh pamit. Salam super.